Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan membahas sebuah WA. WA ini dari Pak Prasetya Kambing. Ya nggak apa-apa, saya menyebutnya Prasetya Kambing dari Jakarta. Pak Prasetya ini mengikuti tentang domba dan kambing, ya, Kristen domba dan Kristen kambing. Lalu beliau itu nanya, loh, kalau Pak Pendeta Henry Tan itu sudah yakin sebagai Kristen domba masuk surga, terus ngapain Pak? Bapak masih ibadah, masih doa, masih masih beribadah begitulah, ngadain ibadah, khotbah segala, ngapain? Kan udah yakin nanti masuk surga. Kalau domba itu memang yakin masuk surga, gitu ya. Itu dari Pak Prasetya Kambing karena dia masih Tritunggal. Maka khotbah kita kali ini ya, domba masuk surga ngapain ibadah, ya gitu ya. Kalau domba itu sudah yakin masuk surga, ngapain kita perlu ibadah lagi ya. Pak Prasetya bahwa domba masuk surga itu ayat Alkitab loh, ya. Matius 25 ayat 34. Mari hai kamu yang diberkati Allah, diberkati Bapa, terimalah kerajaan K-nya huruf besar. Ini adalah mahkota, yaitu kerajaan itu K huruf besar, lambang kerajaan adalah mahkota. Jadi bagi-bagi mahkota gitulah ya. Masuk surga ya. Ada 5 jenis mahkota. Nah, Kristen kambing itu masuk neraka loh, ya, karena Matius 25 ayat 41. Enyahlah kamu orang-orang terkutuk. Sana kamu enyah ke lautan api, satu grup sana sama iblis dan para malaikatnya. Jadi valid ya, domba itu masuk surga, kambing masuk neraka. Kristen domba masuk surga, lalu Anda pikir kambing itu bukan Kristen. Salah, karena di ayat 44 Matius 25 ayat 44, orang ini manggil Yesus Tuhan. Tuhan, nah siapakah orang yang manggil Yesus Tuhan? Pasti orang Kristen, tapi Kristen kambing. Jadi Pak Prasetya, Kristen kambing masuk neraka itu valid ayat Alkitab. Kristen domba masuk surga itu valid ayat Alkitab. Jangan dibantah, Anda nggak akan bisa bantah. Lalu Anda tanya, loh, kalau sudah yakin masuk surga ngapain ibadah? Ya. Jawabannya simpel. Perhatikan kalimat berikut. Jawabannya simpel. Untuk urusan masuk surga yang menentukan imanmu pada saat kamu mati. Tetapi untuk pahala perbuatan itu saat nanti dibangkitkan. Jadi saat mati yang berlaku itu iman, saat bangkit yang berlaku, yang dinilai itu perbuatan. Clear kan Pak? Jadi jangan Anda itu berpandangan bahwa perbuatan itu untuk masuk surga, salah. Iman dulu Pak. Iman dulu ketika mati yang berlaku, yang berperan itu imanmu. Ya. Contohnya Efesus 2 ayat 8, diselamatkan karena iman. Lalu perbuatannya kapan? Perbuatannya nanti waktu bangkit. Kan simpel Pak. Ya, pemahamannya coba saya ulang ya. Pada waktu kamu mati yang berlaku imanmu, iman pada Yesus, maka jurusanmu Firdaus. Simpel toh? Karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Ketika kebangkitan yang dihitung itu perbuatanmu. Itu hebatnya Alkitab, hebatnya kekristenan Pak. Jangan dibalik bola. Ya, jangan dibalik bola seperti keyakinan lain. Untuk urusan ke Firdaus itu perbuatan, salah. Ya, untuk urusan Firdaus atau alam maut ketika Anda mati, yang berperan adalah imanmu. Efesus 2 ayat 8, 2 Timotius 3 ayat 15, yaitu iman yang menentukan. Iman pada Yesus Kristus. Kalau iman pada Bapa, tetap alam maut. Yang jadi masalah Pak, iman pada Yesus ini bisa saja suatu saat runtuh, jatuh, murtad. Itu sebabnya walaupun kami sudah beriman pada Yesus, jadi Kristen domba, kami masih ibadah, memelihara iman Pak. Itu sebabnya Pak, karena iman itu bisa saja tiba-tiba murtad, kebanyakan karena urusan perut dan bawah perut. Saya sudah membaptis sebelum corona ini, sejak corona ini kan belum membaptis lagi 500 terakhir itu tambah berapa ya? Tambah habis 10 habis Kelapa Gading 5 apa 6 orang saya lupa, terus tambah 4 lagi.
Ada kolam renang masih buka, ya. Jadi 514 orang. Saya, Pendeta Hendy Tandianta, sudah membaptis 514 orang. Ada yang murtad? Nggak ada. Berapa ya? Mungkin 1%-nya lah. Mungkin 5 orang begitu. Ada yang murtad, yang balik lagi ke gereja lama. 2 Petrus 2 ayat 22. Ya, anjing kembali ke muntahnya, babi yang sudah mandi kembali ke kubangannya. Ada yang sudah dibaptis, sudah menerima yang benar, namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan, murtad lagi. Ada loh, sekitar 5 orang ya. Yang ragu-ragu mau murtad ada nggak? Ada juga ya. Lagi tunggu saatnya nih, murtad nggak ya, murtad nggak ya, ada. Jadi kita itu perlu memelihara iman, Pak Prasetya ya. Ya. Jadi walaupun kami ini sudah Kristen domba karena kami menyembah Yesus sebagai Allah, kami doanya langsung pada Yesus, baptisan kami dalam nama Yesus, tetapi kami perlu memelihara iman. Jangan sampai nanti waktu kita kita dipanggil Tuhan, kita meninggal, jangan sampai iman kita runtuh. Karena yang menentukan pada saat Anda mati adalah imanmu. Ingat, Pak, bagaimana? Kan iman harus pakai perbuatan. Ini dia 2 Timotius 3 ayat 17. Maka Allah memperlengkapi kita dengan perbuatan baik. Itu bedanya, Pak. Kristen itu simple dan gampang gitu. Ketika kita percaya Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, maka diperlengkapi dengan perbuatan baik. Kita nggak usah pusing mikirin. Karena perbuatan baik itu settingannya Allah gitu. Tetapi yang menentukan keselamatanmu ya imanmu. Jurusannya mau ke alam maut atau mau ke Firdaus. Firdaus itu nanti ke surga, alam maut nanti ke neraka. Ya, jadi kita yang sudah Kristen domba tetap harus perhatikan, Pak, menjaga supaya keimanan kita tidak runtuh di tengah jalan, ya. Karena kalau runtuh di tengah jalan ya percuma, Pak. Nanti udah mau mati murtad gitu. Udah umur 70 tahun kawin lagi sama Eneng gitu. Susah nih cari, kebetulan si Eneng mau tuh. Tapi si Eneng bukan Kristen, ya nggak apa-apalah, murtad lah. Demi perut dan bawah perut gitu. Udah 70 tahun murtad, saudara. Nah yang kayak gitu ya nggak selamat, saudara. Mana ada orang murtad selamat? Ya nggak ada. Ya. Jadi Pak Prasetya jelas ya. Jadi kalau Anda bertanya, loh kalau Anda sudah Kristen domba terus ngapain masih harus ibadah lagi? Karena untuk menjaga keimanan kita. Yang menentukan surga dan neraka itu imanmu. Saat kamu mati yang ditentukan oleh imanmu. Saat nanti bangkit, Anda dinilai, dibalas sesuai perbuatanmu. Clear ya. Matius 16 ayat 27 atau 1 Timotius 4 ayat 16 yaitu nanti Yesus akan membalas menurut perbuatan kapan? Saat kebangkitan. Ya, ingat ya. Pada waktu mati yang dipakai itu adalah iman, pada waktu bangkit yang dibalas perbuatan. Very clear ayat Alkitab itu. Anda saja yang suka memutarbalikkan. Iman tanpa perbuatan bagaimana? Makanya gereja tertentu mengutamakan perbuatan. Ya, datang udah ke gereja sudah nunduk-nunduk, kan demi perbuatan, Pak. Salahnya di situ. Padahal perbuatan ini settingannya Allah. Ya, 2 Timotius 3 ayat 17. Kita jadi anak Allah dulu, baru disetting dengan perbuatan baik oleh Allah. Nggak usah pusing mikiri perbuatan baik. Allah sudah men-setting itu. Itu Kristen yang benar, Kristen domba. Masih perlu ibadah, Pak. Kristen domba kan udah jaminan selamat. Tetap perlu untuk menjaga. Supaya jangan sampai nanti keimanan kita ini runtuh di tengah jalan sebelum kita meninggal dunia. Itu, Pak, jawabannya, Pak. Padat, singkat, dan clear ya, Pak Prasetya di Jakarta, Pak Prasetya Kambing gitu. Ayo, Pak, move on, tobat. Jangan mau jadi Kristen kambing, Pak ya. Percuma Anda puluhan tahun jadi Kristen, nanti imanmu tetap membuat dirimu ke alam maut. Habis yang kamu sembah tetap Bapa. Kan setiap ayat ada konteks waktunya, Pak. Setelah Yesus naik ke surga nggak ada yang nyembah Bapa, Pak. Rasul-rasul nggak ada. Ya, doanya juga langsung pada Yesus, baptisannya dalam nama Yesus. Yang disembah siapa? Yesus, Pak. Nggak ada yang nyembah Bapa, Pak. Ya. Doa Bapa kami ya udah expired, Pak. Ya, nggak usah dipakai.
Itu sudah berlalu konteksnya. Sekarang kita mengimani ayat-ayat Alkitab yang sedang terjadi, doa pada Yesus, dan yang akan terjadi nanti, Pak. Sedang dan akan, yang sudah berlalu ya sudah, tapi tidak dihapus nih ayat Alkitabnya. Jangan Anda mengimani hal-hal yang sudah berlalu. Yesus jadi manusia kan sudah berlalu, Pak. Tapi apakah Yesus pernah jadi manusia? Betul. Ayat Alkitabnya dihapus enggak, Pak? Waktu Yesus jadi manusia? Enggak. Tapi keimanan kita sekarang Yesus Allah. Bukannya Anda itu mengimani Yesus masih jadi manusia. Makanya kambing tuh Anda. Ini dia. Yesus sekarang Allah. Lah kalau Yesusnya Allah, yang disembah siapa? Ya Allah dong. Lalu Bapak kan sudah dibilang, Bapak itu kiasannya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Bapak saudara yang mau ikut sekolah Alkitab, silakan. Hal seperti ini kan Anda tidak dapat dari manapun juga. Yaitu pendeta di Indonesia ada ratusan ribu pendeta. Ada nggak yang ngajar seperti ini? Yang membuat pengajaran seperti ini. Untuk selamat ditentukan iman. Untuk nanti masuk surga dapat mahkota ditentukan perbuatan. Ada nggak yang ngajarin seperti ini? Ya, kebanyakan orang mencampur adukkan iman dan perbuatan itu sama-sama. Jadi nanti untuk masuk surga ya iman ya perbuatan, salah. Pada saat Anda mati maka Anda dihakimi pakai imanmu, jurusanmu Firdaus atau alam maut. Iman pada siapa? Pada Yesus Kristus. Iman pada Bapa nggak laku. Iman pada Tritunggal nggak laku, tak kasih tahu. Percuma. Iman pada patung Yesus nggak laku. Iman pada patung Maria nggak laku. Yang masih nyembah Bapa nggak laku. Nyembah patung nggak laku. Sembahlah Yesus. Imanmu nanti menentukan saat mati ke Firdaus atau alam maut. Ya tentu dimulai baptisan segala ya. Itu kan urutan-urutannya. Tetapi iman ini harus Yesus. Kalau bukan Yesus, sorry. Ya toh? Anda Kristen kambing ya ke alam maut, ke neraka jurusanmu. Iman ini perlu dipertahankan supaya selama kita hidup, ya toh. Berapa umur Anda? Oh, kami 30. Ya kan kalau berharap sampai 70, 80, selama 50 tahun itu Anda pertahankan imanmu. Jangan sampai nanti runtuh tengah jalan. Percuma. Nah, yang sudah terlanjur kambing, ayo tobat, jadilah domba. Percuma kamu. Ya toh. Makin hari makin kamu renungkan, kalian renungkan, pendeta Henditan Dianta makin benar. Wih, benar ini pendeta Henditan ini. Ternyata kita harus berubah dari kambing jadi domba. Ya, doktormu nggak kepake gelarmu, ya toh. Dipikir-pikir, diputer-puter, ya toh. Tafsir melulu, makin dokter makin banyak tafsir, nggak ada gunanya. Ayo kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab? Alkitab berkata harus domba, harus kelompok domba, harus nyembah Yesus. Ayo tunduk. Udah nggak usah banyak mikir, ya toh. Tunduk aja. Harus nyembah Yesus ini. Ya benar, wong ayat Alkitab yang nyembah Bapa sudah berlalu kok. Ya mesti bersyukur ini pendeta Henditan Dianta ada yang jelasin kayak gini. Ratusan ribu, mungkin hampir sejuta pendeta di Indonesia nggak ada yang bisa jelasin kayak gini. Ini cuma pendeta atu-atunya nih. Pilihannya gimana? Dihujat-hujat apa diturutin nih? Ya. Wong jelasin Alkitab kayak gini dihujat-hujat loh, Anda tahu nggak? Pendeta-pendeta itu, pendeta teologi kan ada salah satu sekolahnya, sekolah menghujat, mencaci maki, kali aja gitu ya. Pendeta Henditan tuh jelasin Alkitab dia loh. Kok dihujat-hujat loh? Kan mestinya disyukuri. Wah, bersyukur ini ratusan juta pendeta di Indonesia nggak ada yang bisa jelasin kayak gini. Untuk urusan matimu saat mati itu iman. Nanti saat bangkit baru perbuatan, very clear. Pada saat perbuatan nanti ditukar dengan mahkota, kan ada 5 jenis mahkota. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ayo ikut sekolah Alkitab ya, supaya Anda paham seperti ini. Ya, sekolah kami itu dengan sistem online, jadi sangat mudah ya, dan sangat komprehensif, mudah sekali dipahami. Supaya Anda paham, yuk kita menyongsong ini ya, menyongsong pertobatan besar-besaran Indonesia loh ya. Kembali ke Alkitab, sembah Yesus Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henditan Dianta BPT. Haleluya. Amin.